البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna kabair. Banyak pendapat di kalangan para ulama tentang definisi kabair, dan yang paling kuatnya apa itu? Ismail. Yaitu semua dosa yang berkonsekuensi penegakan hukum had atasnya atau diancam dengan neraka atau laknat atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau nafiyul iman, peniadaan keimanan. Baik. Lalu dosa kecil itu apa kalau demikian? Tadi pengertian dosa besar. Terus dosa kecil itu apa? Indah ibrar. Nah, masalah lain yang masuk kategori dosa besar. Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua jenis tadi? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Fasya. Alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Baik, di sini penyebutan kabair. Yang menyebutkan shaghair mana? Dalam ayat itu yang menunjukkan dosa kecil. Baik, pada lafaz al-lamam, karena al-lamam itu maksudnya shaghair. Baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Nah, sekarang kita baca tarjih hadzal qaul min wujuh, yaitu perajihan. Nah, pendapat bahwasanya kabair pengertiannya sebagaimana telah disebutkan tadi. Kullu dzanbin yatarattabu alaihi haddun aw tu'ida alaihi bin nar awil la'nah awil ghadab aw nafyul iman. Qala ahaduha, yang pertama, sisi yang pertama yang menunjukkan kekuatan pendapat ini, annahu huwal ma'thuru 'anis salaf. Nah, bahwasanya itulah yang telah diriwayatkan dari para salaf. Kam Ibnu Abbas, sebagaimana contohnya Ibnu Abbas. Untuk riwayat Ibnu Abbas, ikhwan, nah, dengan lafaz kullu ma wa'adallahu alaihi an-nar kabirah. Setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka adalah dosa besar. Baik. Athar ini ya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau, juga Ibnu Jarir. Nah, dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Taib, dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam tahqiq Ibnu Katsir menhasankan athar ini. Jadi athar Ibnu Abbas sanadnya hasan dengan penggabungan dua jalan yang ada padanya. Taib. Dan dalam riwayat Ibnu Jarir, ikhwan, dengan lafaz yang lebih luas, yaitu apa? Al-kabair kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw azab.
Al-kabairu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw azab. Ini Athar Ibn Abbas dalam riwayat Ibn Jarir. Walaupun padanya ada inqita' tapi dengan sanad sebelumnya akhwani fillah bisa dinaikkan. Semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Wa Ibnu Uyainah wa Ibnu Hanbal. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Ibnu Hanbal. Untuk riwayat a'immah ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Uddah fi Usulil Fiqh tentang pengertian kabirah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Tadi yang perlu diingat karena ini dari sahabat, datang dari Ibnu Abbas. Nah, pengertian dosa besar. Atsani anna Allah Ta'ala qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah katakan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum, maka kami akan hapus dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, yaitu kesalahannya diampuni, dihapus. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian mudkhalan karima, ya, di tempat masuk yang mulia. Qala fala yastahiqqu hadzal wa'da al-karim man u'ida bi ghadabillahi wa la'natihi wa narihi. Sehingga tidak pantas untuk mendapatkan janji yang mulia ini orang-orang yang diancam dengan kemurkaan Allah dan laknatnya serta nerakanya. Wa kadzalika man istahaqqa an yuqama alaihi al-had lam takun sayyi'atuhu mukaffiratan anhu atau mukaffaratan anhu bijtinabil kabair. Dan demikian pula siapa saja yang pantas untuk ditegakkan atasnya hukum had, maka tidaklah kesalahan-kesalahan mereka itu terhapus dengan sebab apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Perhatikan ayat. Dalam ayat menunjukkan akhwan bahwasanya sebab diampuninya kesalahan-kesalahan dan dimasukkan ke dalam apa? Tempat yang mulia itu kenapa? Sebabnya karena menjauhi dosa besar. Jadi menjauhi dosa besar itu sebab dihapusnya kesalahan kita, ya Pak. Menjauhi dosa besar termasuk sebab dihapusnya dosa-dosa kecil, ya. Nah, tentunya orang yang diancam dengan kemurkaan Allah, tidak akan masuk dalam deretan orang yang diampuni kesalahannya dan dimasukkan pada tempat yang mulia. Kenapa? Karena tidak meninggalkan kabair. Menunjukkan bahwasanya kabirah itu ya yang terancam dengan neraka, kemurkaan, laknat, atau diancam dengan hukum had. Al-thalith anna hadha ad-dhabita marji'uhu ila ma dzakarahu Allah wa rasuluhu min adh-dhunub fa huwa haddun mutalaqqa min khitabis syari'. Yang ketiga, bahwasanya dhabit ini kembalinya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasulnya jelaskan tentang dosa-dosa. Taib dhabitnya akhwan sebagaimana yang Allah sebutkan dan Rasulnya sebutkan ketika menjelaskan tentang dosa-dosa. Sehingga itu adalah
definisi yang diambil dari khitabus syari', dari perkataan yang membuat syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi anna hadha ad-dhabita yumkinul farqu bihi bainal kaba'ir was saghair bi khilafi tilkal aqwal, bahwasanya dhabit tentang dosa besar yang kita rajihkan ini, dengannya mungkin untuk dibedakan antara dosa besar dan dosa kecil, berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain yang tidak memungkinkan. Baik. Kemudian fa inna man qala sam'atun aw sam'ata asyar aw ila sab'ina aqrab mujarradu da'wa. Nah, sebab sungguhnya orang yang mengatakan dosa besar itu 7 atau 17 atau sampai 70 itu lebih dekat pada kebenaran, itu hanya mujarradu da'wa, hanya sekadar klaim saja. Hanya sekadar klaim, tidak ada dalil. Baik. Dan mengenai perkataan ila sab'ina aqrab, ikhwan, memang ini datang riwayat dari Ibnu Abbas. Telah datang riwayat dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan al-kabair ila sab'ina aqrab. Dan sanadnya hasan, tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan istilah sab'in ini yaitu untuk menunjuk al-murad bidzalika al-kathrah, untuk menunjukkan banyaknya. Dan memang orang Arab, ikhwan, menggunakan hitungan 70 ya, itu ibarat untuk mengungkapkan banyak. Sehingga maksudnya ila sab'ina aqrab yaitu menunjukkan banyaknya dosa-dosa besar, bukan menunjukkan jumlah 70-nya. Nah, ini taujih untuk athar Ibnu Abbas. Qala man qala mattafaqatis syara'i'u ala tahrimihi duna makhtalafat alaihi duna makhtalafat fi yaqtadi anna syurbal khamri wal firara minaz zahfi wa tazawwuja bi ba'dil maharim wal mahram bir radha'ati wasihriyah wa nahwi dzalika laisa minal kabair. Kemudian pendapat yang lain yang menyatakan dosa besar itu adalah dosa yang syariat-syariat itu bersepakat atas keharamannya, bukan hal-hal yang mereka berselisih. Jadi semua syariat bersepakat. Kalau yang diperselisihkan ini bukan termasuk dosa besar. Hal ini berkonsekuensi bahwasanya minum khamar, melarikan diri dari medan peperangan, menikah dengan sebagian mahram, misalnya menikah dengan adiknya atau menikah dengan siapapun dari mahramnya. Demikian pula penetapan mahram dengan sebab susuan atau dengan sebab pernikahan dan yang semisalnya itu bukan termasuk dosa besar kalau dimaknakan bahwasanya dosa besar itu harus yang bersepakat atasnya semua syariat. Kenapa? Karena pada syariat terdahulu hal-hal tersebut tidak diharamkan. Khamar bahkan di awal-awal Islam saja tidak ada pengharaman. Dan bagi umat terdahulu juga. Taib. Qala wa anna al-habbah min malil yatim was-sariqah laha wal kadhbah al-wahidah al-khafifah wa nahwa dzalika min al-kaba'ir wa hadza fasid. Dan juga kalau seandainya semua perkara yang disebut kaba'ir, ikhwan, adalah perkara yang disepakati semua syariat, bahwasanya
satu biji dari harta anak yatim dan pencurian terhadapnya serta satu kedustaan yang ringan dan yang semisalnya itu masuk dalam dosa-dosa besar. Dan ini apa? Jelas fasid, jelas pendapat yang rusak. Nah, waman qala ma sadda babal ma'rifati billah au dhahabul amwali wal abdan yaqtadi anna syurbal khamri wa aklal khinziri wal maitah wad dam wa qadfal muhsanati laisa minal kabair. Juga pendapat yang lain yang menunjukkan lemahnya, yang menyatakan bahwasanya kabar itu apa saja yang menutup pintu makrifah kepada Allah atau perkara yang berkonsekuensi hilangnya harta dan badan. Hal ini berkonsekuensi bahwasanya minum khamar, makan daging babi, makan bangkai dan darah, serta menuduh orang-orang yang mulia dengan berzina, ini bukan termasuk dosa besar. Kenapa? Taib, karena minum khamar, taib. Demikian pula makan khinzir, ini tidak akan berakibat apa hilangnya badan atau harta. Taib. Demikian pula maitah, makan bangkai atau makan darah. Demikian pula tuduhan-tuduhan kan tidak menjurus pada harta atau badan. Dan ini jelas fahadha fasid, pendapat yang rusak. Wa man qala inna summiyat kabair binisbah ila ma dunaha au kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabirah yaqtadi anna dhunuba fi nafsiha la tanqasimu ila saghair wa kabair. Dan siapa saja mengatakan bahwasanya dosa besar itu dinamakan dosa besar kalau dilihat pada dosa yang di bawahnya, atau pengertian lain dosa besar itu semua yang Allah larang, maka itu dosa besar. Hal ini berkonsekuensi bahwasanya semua dosa pada asalnya itu tidak terbagi menjadi saghair dan kabair, ya kan? Kalau semua yang dilarang itu dosa besar, berarti tidak ada dosa kecil. Kalau yang dimaksud dosa besar itu dibandingkan dengan yang di bawahnya, berarti tentunya juga tidak akan ada pembedaan dosa kecil. Ya. Baik. Dosa kecil yang satu ketika dibandingkan dengan dosa kecil yang lain, akhirnya bisa menjadi kabair menurut pendapat ini. Wa hadza fasid, dan ini pendapat yang rusak. Li'annahu khilafun nususi ad-dalati ala taqsimidz dzunubi ila saghair wal kabair. Karena hal itu berselisih, menyelisihi nas-nas yang menunjukkan pembagian dosa-dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Baik. Wa man qala innaha la tu'lamu aslan. Sesungguhnya dosa besar itu tidak diketahui pada asalnya. Ini telah kita lewati pendapat yang bagaimana Maulana dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain kemarin kita katakan. Taib. Hadza min abdalil aqwal, ini pendapat yang paling batin. Taib. Innaha la tu'lamu aslan, dosa besar itu tidak diketahui pada asalnya. Au innaha mubhamah, atau sesuatu yang tidak jelas. Fa innama akhbara an nafsihi annahu la ya'lamuha fala yamna'u an yakuna qad 'alimaha ghairuh. Wallahu a'lam. Karena sungguhnya pendapat ini mengungkapkan dirinya sendiri yang tidak tahu, sehingga tidak menghalangi bahwasanya di sana ada ulama yang lain yang mengetahuinya. Dan jelas kalau itu menjadi pengertian dosa besar akan menjadi pendapat yang paling batil, seperti pendapat Mufawwidhah dalam masalah sifat. Kenapa? Kalau demikian, apa fungsinya diturunkan kitab dan diutus para rasul? Wa qauluhu wa illam yakunu taibin. Taib, perhatikan matan dulu. Taib, wa ahlul kabair
finnari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibina bada'an laqawallaha 'arifina mu'minin. Pelaku dosa besar di neraka tidak dikekalkan jika mereka mati dalam keadaan bertauhid, dan walaupun mereka belum bertobat setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Ya. Walaupun mereka belum bertobat. Kenapa diberi penjelasan ini? Li'anna taubah la khilafa annaha tamhud dzunub. Karena taubat itu tidak ada khilaf bahwasanya dia itu menghapus dosa-dosa. Berarti kalau pelaku dosa besar sebelum matinya bertobat, maka jelas perkaranya, ya tidak? Itu diampuni oleh Allah. Wa innamal khilafu fi ghairi taib, hanyalah yang menjadi khilaf itu pada perkara orang yang belum bertobat, mati belum bertobat dari dosa besarnya. Taib, maka hukumnya bagaimana ini? Nah, taib. Wa qawluhu ba'da an lakamullaha ta'ala 'arifin. Law qala mu'minin badal qawlihi 'arifin kana aula. Dan telah kita sebutkan pada sebagian naskah sebagaimana ditetapkan oleh Syalbani dengan lafaz apa? 'Arifina mu'minin. Dan pada naskah Imam Ibn Abil Is, zahirnya tidak ada. Makanya beliau katakan seandainya beliau mengatakan mukminin sebagai pengganti arifin, maka itu lebih utama. Taib. Kenapa, akhwan? Karena sekadar makrifat, ya, sekadar makrifat, sekadar mengenal Allah ini dalam masalah iman mazhab siapa? Aba Umar. Yang iman itu hanya sekadar makrifah. Masuk kategori murji'ah yang mana ini? Murji'ah yang paling parah apa? Jahmiyah. Nah, Murji'atul Jahmiyah. Sekedar makrifat, sekedar mengenal, yang konsekuensinya berarti iblis beriman. Baik, maka intikot ini intikot yang pada tempatnya, intikot yang tepat. Makanya pada sebagian naskah ba'da annakallaha ta'ala 'arifina mu'minin ini sangat bagus. Adapun kalau sekedar arifin begitu saja setelah mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan mengenalnya. Karena li'anna man 'arafallaha wa lam yu'min bihi fa huwa kafir. Karena orang yang hanya mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya, maka dia kafir. Sebagaimana iblis mengenal Allah. Taib. Fir'aun mengenal enggak? Umam. Buktinya? Ya. Fir'aun di akhir sebelum matinya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Musa. Tapi contoh bagi yang mengenal Allah sangat jelas, ya, iblis. Tapi tidak beriman, maka dia kafir. Qala wa inna maktafa bil ma'rifati wahdaha al-jahm wa qawluhu mardudun batil kama taqaddam. Dan hanyalah yang mencukupkan dalam masalah iman sekedar ma'rifat, sekedar mengenal, adalah Jahm bin Safwan. Dan perkataan ini mardud, batil, perkataan tertolak, perkataan batil sebagaimana telah lewat. Fa inna iblisa 'arifun bi rabbih, karena sesungguhnya iblis itu mengenal Rabbnya. Iblis kenal Rabbnya tidak arif? Taib, kenal. Jadi sekedar arif tidak cukup. Ya. Sekedar arif tidak cukup, harus mukmin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunggulah, beri tangguhlah aku kepada sampai hari pembalasan.
Berilah tangguh kepadaku sampai hari pembalasan, hari aku dibangkitkan. Nah, hari kebangkitan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rabbi memanggil dengan Rabb. Kenal iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan juga, dengan kemuliaanmu ya Rabb, aku akan menyimpangkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Baik. Kenal. Wa kadzalika Fir'aun wa aktsarul kafirin, demikian pula Fir'aun dan mayoritas orang-orang kafir telah mengenal Allah. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah. Mengenal kalau yang menciptakan adalah Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah. Katakanlah, milik siapa bumi dan siapa saja yang ada padanya. Jika kalian mengetahui, tentu mereka akan mengatakan milik Allah. Sayaquluna lillah. Ila ghairi dzalika minal ayat ad-dalati 'alal ma'na 'ala hadzal ma'na. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan makna ini. Wa kana Syekh rahimahullah arada al-ma'rifatal kamilatal mustalzimata lil ihtida' allati yushiru ilaiha ahlut tariqah. Nah, mungkin saja kawan Syekh yaitu Imam Tahawi menginginkan dengan istilah ma'rifah di sini adalah ma'rifah yang sempurna, yang mengharuskan ihtida, yaitu berjalan di atas hidayah, yang diisyaratkan oleh ahli tariqat. Tapi ini juga kurang tepat karena menggunakan istilah ahli tasawuf, ahli sufi, orang-orang sufi. Tidak sepantasnya kemudian dikutip dijadikan sebagai istilah di sisi ahli sunnah. Wa hasya ulaika an yakunu min ahli al-kaba'ir bal hum sadatun nasi wa khassatuhum. Dan tentunya tidak mungkin orang-orang seperti itu yang betul-betul mengenal Allah, memiliki keimanan sempurna itu menjadi sebagai pelaku dosa besar, sehingga ini pun tidak tepat. Ya ba'da annakallaha arifin. Kalau mereka memang betul-betul mengenal dengan pengenalan sempurna, berjalan di atas hidayah, bagaimana mereka kok melakukan dosa besar? Karena mereka adalah pimpinannya manusia dan orang-orang khususnya dari para wali-wali Allah. Maka pada kedua kemungkinan ini tetap salah ya kawan. Ba'da annakallaha ta'ala arifin, ini kalau tanpa mukminin, maka keliru. Baik. Qala wa qawluhu wa hum fi masyiatillahi wa hukmihi insya ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlih. Dan mereka itu berada pada masyiah Allah. Yaitu di bawah kehendak Allah dan hukumnya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni mereka dan maafkan mereka dengan keutamaannya. Ila akhiri kalamih. Fassalallahu ta'ala baina syirki wa ghairihi lianna syirka akbarul kabair kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah pisahkan dosa-dosa besar ini dan dibedakan dari sisi hukum ikhwan antara syirik dan yang lainnya. Ya Allah pisahkan antara syirik dan selain syirik. Kenapa? Karena syirik akbar, syirik itu sebesar-besar dosa besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dibedakan antara yang syirik dan selain syirik. Dan akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar yang disebutkan pertama kali al-isyraku billah, sebagaimana dalam hadits Abi Bakrah muttafaqun alaih. Wa akhbar Allah Ta'ala anna syirka ghairu maghfur, dan Allah kabarkan bahwasanya syirik itu tidak diampuni. Bagi siapa tidak diampuni ini? Maksudnya tidak diampuni bagi siapa alif? Syirik itu tidak diampuni maksudnya? Apakah maksudnya kalau bertobat
minta ampunan dari dosa syirik dari ampuni atau bagaimana? Apabila mati belum bertobat. Nah, anna syirka ghairu maghfur, syirik itu tidak diampuni idza mata wa lam yatub minhu, jika dia mati dalam keadaan belum tobat dari syiriknya. Itu maksudnya ghairu maghfur. Adapun sebelum mati dia bertobat dari dosa kesyirikan, ya tetap masuk dalam keumuman. Nah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa secara keseluruhannya. Wa 'allaqa ghufrana ma dunahu bil masyiah, dan Allah gantungkan pengampunan untuk dosa-dosa di bawah kesyirikan dengan masyiahnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Ini maksudnya. Ya, mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Wal jaizu yu'allaqu bil masyiati dunal mumtani, dan sesuatu yang boleh, yang mungkin, itulah yang dikaitkan ya dengan masyiah, bukan sesuatu yang terlarang. Menunjukkan bahwasanya pengampunan dosa bagi orang yang melakukan dosa besar dan mati belum bertobat darinya itu perkara yang mungkin, ya tidak? Bukan perkara yang tidak mungkin. Walau kana al-kullu sawa'un lama kana lit-tafsili makna, seandainya semuanya hukumnya sama, yaitu antara syirik dan selain syirik, maka tidak ada pada perincian ini makna sedikit pun. Apa faedahnya dikatakan innallaha yaghfiru ayyushraka bih, kemudian setelahnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan antara syirik dan selain syirik ada beda. Kalau syirik mati belum bertobat, ini tidak akan diampuni sama sekali. Adapun dosa besar selain syirik, kalau mati belum bertobat, bisa dimungkinkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan di bawah kehendak Allah. Wa ghufranul kaba'iri was saghairi ba'da taubati maqtu'un bihi ghairu mu'allaqin bil masyiah, dan pengampunan atas dosa besar dan dosa-dosa kecil setelah bertobat, maka itu sesuatu yang pasti. Nah, tidak dikaitkan dengan masyiah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bagi yang bertobat pengampunan. Kama qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka, melakukan dosa-dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa secara keseluruhannya, dan sungguhnya Dia itu Ghafurur Rahim. Fawajaba an yakuna al-ghufranu al-mu'allaqu bil masyiati huwa ghufranu dzunubi siwa syirki billahi qabla taubah. Sehingga wajib untuk dibawa makna ayat ini, akhwan, bahwasanya pengampunan itu yang dikaitkan dengan masyiah adalah apa? Pengampunan atas dosa-dosa selain kesyirikan sebelum bertobat. Ya, pengampunan ini. Jadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ayat ini ya, dosa-dosa selain kesyirikan diampuni bagi yang dikehendaki. Ini maksudnya apa? Bagi yang mati sebelum tobat. Adapun yang mati sudah bertobat, maka ini perkara yang jelas. Kenapa? Karena tobat itu menghapuskan dosa. Ini harus dipahami ya, bedanya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya perkataan Imam Ibn Abil Iz atau perkataan Tahawi pada anaqullah ta'ala arifin ini tidak tepat. Nah, kecuali kalau ditambah lafaz mukminin. Dan ketidaktepatannya antum harus ingat-ingat. Karena sekedar ma'rifah tidak cukup. Kalaupun dikatakan ma'rifah istilah sufiyah, ini juga tidak tepat, karena ahli ma'rifah dengan istilah sufiyah tentunya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, tidak akan melakukan dosa-dosa besar.
Taib. Kemudian dikaitkannya pada ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini pendalilan bahwasanya dosa besar ikhwan ini dimungkinkan kelak di akhirat diampuni. Kenapa? Karena dibedakan dengan syirik. Taib, yang disilakan dengan tahtal masyiah. Dan juga pahami ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih dengan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Bagaimana mentaujih dua ayat tersebut? Taib, barakallahu fikum, naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.